Shalom sahabat embun surga. Salam damai sejahtera dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan renungan embun surga, mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu, sebab Tuhan bertahta di atas pujian kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita sering mendengar tentang malaikat surga. Saudara, kali ini embun surga akan membahas sedikit tentang malaikat surga. Malaikat dalam Alkitab dalam bahasa Ibrani disebut mal-ah. Dalam bahasa Yunani disebut angelos atau angelos.
Kata Ibrani mal'ah bermakna malaikat. Adalah makhluk surgawi, bisa bermakna utusan yang bisa dikenakan kepada manusia. Malaikat dalam artian makhluk surgawi, menurut etimologi dan pengertiannya adalah utusan atau pesuruh Allah. Para malaikat ini mengenal Allah muka dengan muka karena mereka mempunyai kelebihan daripada manusia. Para malaikat sebagai pembawa pesan dari Allah untuk bapa-bapa leluhur. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian 22 ayat 11. Saya bacakan untuk saudara. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Dan seterusnya. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Di dalam kitab Daniel 9 ayat yang 21. Saudaraku, para malaikat dianggap sebagai makhluk supranatural yang diatur di hadapan Allah sebagai makhluk surgawi. Malaikat adalah sebagai makhluk rohani, malaikat yang baik, memuliakan Allah, melaksanakan kehendak Allah, melihat wajah Allah, takluk kepada Kristus. Malaikat lebih unggul daripada manusia, dan mereka tinggal di surga. Mereka tidak menikah, tidak bisa atau tidak dapat mati, dan tidak boleh disembah. Mereka bisa tampil dalam bentuk manusia, pada umumnya sebagai orang muda tanpa sayap. Saudaraku, Alkitab berbicara tentang rombongan malaikat baik yang sangat banyak. Sekalipun hanya nama 2 malaikat yang disebutkan dalam Alkitab, yaitu Mikael dan Gabriel. Saudara, malaikat juga diberi nama dan mempunyai tugas-tugas khusus. Malaikat juga mempunyai tingkat yang berbeda. Mikael disebut penghulu malaikat, yaitu malaikat yang memimpin. Kemudian ada serafim, kerub, para malaikat dengan wibawa dan kuasa, dan sejumlah besar malaikat yang merupakan roh-roh yang melayani. Para malaikat melaksanakan banyak kegiatan di bumi atas perintah Allah. Para malaikat juga mempunyai tugas terutama berkaitan dengan peranan mereka dalam misi Kristus untuk menyelamatkan manusia. Mereka juga bersukacita apabila ada satu orang berdosa bertobat.
Mereka akan bersukacita bersorak-sorai menyambut pertobatan orang berdosa, walaupun hanya satu orang saja. Tugas mereka juga melayani kepentingan umat Tuhan, juga mengamati kehidupan jemaat Kristen. Umat Tuhan dipantau oleh para malaikat, saudaraku. Kemudian mereka membawa berita dari Allah. Malaikat mengantarkan jawaban atas doa. Kadang-kadang juga membantu penafsiran mimpi dan penglihatan yang bersifat nubuat. Mereka juga memberikan kekuatan kepada umat Tuhan di tengah-tengah pencobaan, melindungi orang kudus yang takut akan Tuhan dan sangat membenci kejahatan. Mereka, para malaikat, menghukum orang yang menjadi musuh Allah, berperang melawan kuasa setan-setan, dan membawa orang yang selamat ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, malaikat tentu adalah makhluk, tapi suci, walaupun mempunyai kemauan atau kehendak bebas, dan karenanya bisa terpengaruh terhadap godaan dan dosa. Alkitab berbicara tentang malaikat yang baik dan yang jahat. Tapi pada mulanya semua malaikat diciptakan baik dan kudus. Saudaraku, itu sedikit pengenalan akan malaikat surga. Di lain waktu saya akan bahas tentang bukti atau fakta adanya malaikat dalam Alkitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Lydia Jenstak. I love you, sahabat embun surga.